Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian yang kedua. Siswa-siswi sekalian, subpokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini yaitu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, pada masa revolusi kemerdekaan dan pada masa Republik Indonesia Serikat. Kita mulai pembahasan kita pada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Siswa sekalian, pada periode ini bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan presidensil, dan undang-undang dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siswa sekalian, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Dasar belum dilaksanakan secara konsekuen karena bangsa Indonesia yang baru berdiri masih memberi fokus perhatian kepada upaya mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Nah, siswa sekalian, beberapa fakta belum dilaksanakannya Undang-Undang Dasar tahun 1945, diantaranya yang pertama, pada unsur pemerintah baru terbentuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan gubernur. Pembentukan presiden dan wakil presiden berlandaskan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk pertama kalinya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, lembaga MPR belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Begitu juga dengan DPR, DPA, BPK, dan MA. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kembali pada pasal 4 aturan peralihan yang menyatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Siswa-siswi sekalian, pasal 4 aturan peralihan memberikan kekuasaan yang luas kepada Presiden, bukan hanya kekuasaan eksekutif dalam hal ini menjalankan pemerintahan, namun juga legislatif menjalankan kekuasaan MPR DPR serta menjalankan kekuasaan Dewan Pertimbangan Agung. Hal ini dimungkinkan oleh adanya ketentuan pada aturan tambahan yang mengatur, yang pertama, dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan Undang-Undang Dasar ini. Dan yang kedua, dalam 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis itu bersidang
untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, siswa sekalian, Pasal 4 Aturan Peralihan menjadi dalih bagi Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator. Dan untuk melawan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945 yang isinya memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Dan yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, siswa-siswi sekalian, secara konseptual, perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer diharapkan akan mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara. Namun, kenyataannya sistem ini membawa bangsa Indonesia ke dalam ketidakstabilan. Hal ini disebabkan kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk mudah sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Dalam kurun waktu antara 14 November tahun 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949 terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan Kabinet Sultan Syahrir yang kedua dan ketiga. Nah, siswa sekalian, pada saat Kabinet Sultan Syahrir III bubar, sebenarnya pemerintah kembali kepada kabinet presidensil. Namun, atas desakan beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer yang mengalami pergantian sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Amir Syarifuddin ke-1 yang berlangsung pada tanggal 3 Juli sampai dengan 11 November tahun 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin II yang berlangsung dari tanggal 11 November tahun 1947 sampai dengan 29 Januari tahun 1948. Yang ketiga, Kabinet Hatta yang ke-1 yaitu pada tanggal 29 Januari tahun 1948 sampai dengan 4 Agustus tahun 1949. Yang keempat, Kabinet Darurat Mr. Syafruddin Prawira Negara yang berlangsung dari tanggal 19 Desember tahun 1948 sampai dengan 13 Juli tahun 1949. Dan yang kelima, Kabinet Hatta II yang berlangsung dari tanggal 4 Agustus sampai 20 Desember tahun 1949. Siswa-siswi sekalian, pergantian kabinet berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember tahun 1949
yang mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Kondisi politik yang tidak stabil dimanfaatkan oleh kelompok atau gerakan-gerakan separatis yang ingin mendirikan negara baru dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun gerakan tersebut diantaranya: yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun tahun 1948. Yang kedua, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau lebih dikenal dengan DITII di Jawa Barat. Siswa sekalian, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis dan mendirikan Soviet Republik Indonesia. Nah, PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI Bersama Rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Pemimpinnya sendiri yaitu Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Yang kedua, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jawa Barat. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo dengan tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Pemberontakan NII ini ditumpas oleh TNI dibantu rakyat melalui operasi Pagar Betis di Gunung Geber. Dan pada tanggal 14 Juni tahun 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat yang berlangsung dari tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Pada periode ini, bentuk negara adalah serikat atau federasi, bentuk pemerintahan adalah republik, Undang-Undang Dasar yang dipakai adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan kabinet dan pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden, di mana Presiden bersama Menteri merupakan pemerintah. Yang ketiga, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada parlemen, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang keempat, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah,
sehingga tidak berpengaruh terhadap pemerintah. Dan yang kelima, Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, siswa sekalian, keputusan untuk memilih bentuk negara serikat merupakan politik pecah belah kaum penjajah melalui konferensi meja bundar. Situasi ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia yang menuntut pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret tahun 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950 yang mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara Republik Indonesia Serikat. Nah, hasil dari terbitnya undang-undang ini, semua negara bagian menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Nah, siswa sekalian, akhirnya negara Republik Indonesia Serikat hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Dan melihat kondisi ini mendorong Republik Indonesia Serikat berunding dengan pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei tahun 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, akhirnya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang menggabungkan Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara resmi berlaku dengan bentuk Negara Kesatuan, dan Soekarno serta Muhammad Hatta ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, di tengah kondisi ketidakstabilan politik pada masa ini, terdapat beberapa gerakan separatis yang merongrong bangsa Indonesia yang terjadi di beberapa wilayah. Di antaranya, yang pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Dan yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan ini adalah untuk mempertahankan bentuk federal di negara Indonesia. Dan pada tanggal 23 Januari tahun 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung dan melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA yang juga didukung oleh Sultan Hamid II yang merupakan Menteri Negara pada Kabinet RIS berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Siswa sekalian, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Nah, pemberontakan ini adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, seorang mantan perwira KNIL yang berusaha mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April tahun 1950 mengeluarkan perintah kepada Andi Aziz
untuk lapor diri ke Jakarta. Namun karena terlambat melapor, Andi Aziz ditangkap dan diadili, dan pada saat yang sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Nah, siswa sekalian, yang terakhir yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil yang menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 1950 dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang yang merupakan Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.